Bab 3851-3855. Muyun sekarang mengangkat alisnya. Kalau begitu, kita bertiga, segera tinggalkan kota Jiujun, dan jangan gunakan susunan transmisi. Ayo kembali ke kota Xiaoyao. Setelah kamu kembali ke kota Xiaoyao, kamu akan aman. Bagus. Ya, Ye Fu dan Kamu Yi juga mengangguk. Fei Huang Shenzong tiba-tiba membunuh orang dan bahkan mencegat kalian yang dipimpin oleh Si Meiyun. Seniman bela diri yang dikirim harus lebih dari Mas Wan. Jika Anda mengirim arai dari kota lain, Anda tidak akan tertangkap. Muyun masih tidak mengerti mengapa orang-orang Fei Huang Shenzong sekarang berperang melawan anak-anak berkebangsaan Ye. Faktanya, bahkan Kamu Fu dan Kamu Yi tidak begitu mengerti. Selama bertahun-tahun, hubungan antara klan Ye dan beberapa kaisar surgawi di reruntuhan suci Xiaoyao sangat buruk. Namun, bagaimanapun juga, klan Ye adalah penguasa di reruntuhan suci Xiaoyao. Setiap kaisar langit memainkan trik secara terbuka dan diam-diam. Pada akhirnya, kaisar surgawi utamalah yang menderita kerugian yang lebih serius. Oleh karena itu, para kaisar surgawi yang agung juga memahami bahwa pembunuhan ini tidak ada artinya jika mereka ingin menjatuhkan klan Ye. Namun kali ini, hal itu datang lagi. Pada hari itu, di malam hari, ketiganya baru saja memberitahu Ye Xiaofu bahwa mereka pergi dengan tenang. Meninggalkan kota Jiujun, tiga sosok menghadap ke utara. Kota Jiujun terletak di barat daya reruntuhan suci Xiaoyao, dan kota Xiaoyao terletak di tengah reruntuhan suci Xiaoyao. Jika ada tiga orang dalam perjalanan, setidaknya akan memakan waktu 10 hari setengah bulan. Kecepatan mendominasi yang ekstrim sangatlah cepat. Namun, tempat reruntuhan suci Xiaoyao terlalu luas. Seluruh area reruntuhan suci Xiaoyao tidak kurang dari sebuah surga besar, dan bahkan lebih luas dari beberapa dari 9 surga. Tiga sosok pergi dengan cepat. Di bawah malam, ketiga sosok itu menghilang di kota Jiujun. Titik. Selama 3 hari berturut-turut, kota Jiujun berjarak ratusan ribu mil. Pada hari ini, ketiganya tiba di sebuah gunung kecil dan jatuh. Kami sudah dalam perjalanan selama 3 hari, dan kami telah mengambil banyak jalan memutar. Bahkan jika orang-orang itu menyusul, mereka seharusnya tidak dapat menemukan kami. Yei duduk di batang pohon kuno dan berkata, sungguh sial bisa keluar kali ini. Lari tanpa henti, berhentilah bicara omong kosong. Ye Fu berkata pada saat itu, dalam 7 hari, kita dapat kembali ke kota Xiaoyao. Pada saat itu, kita harus membersihkan penduduk Fei Huang Shenzong di reruntuhan suci Xiaoyao. Bersihkan. Aku khawatir kamu tidak punya kesempatan. Saat ini, tawa dingin terdengar. Antara langit dan bumi, kekosongan terkoyak. Pada saat ini, Kamu Fu, Kamu Yi dan Muyun dalam keadaan siaga penuh. Zong Ye Ngshuo. Ye Fu tampak kedinginan saat ini. Bagaimana orang-orang ini bisa mengejar ketinggalan? Pada saat ini, Zong Ye Ngshuo tersenyum dan berkata, kamu berlari sangat cepat, tapi untungnya kamu bisa menyusul. Kalau tidak, akan sangat merepotkan ketika kamu kembali ke kota Xiaoyao. Wajah Ye Fu muram saat mendengar ini. Zong Ye Ngshuo juga merupakan alam surga. Meskipun dia membenci orang ini dari lubuk hatinya, dia harus mengakui bahwa ranah Zong Ye Ngshuo lebih tinggi darinya. 3 alam surga, dan mereka telah melihat 3 orang di sisi mereka sebelumnya. Zong Hong, adik dari Zong Ye Ngshuo, sekarang berada di 10 alam surga. Qiu Jinghe dan Ma Jun sama-sama berada di level Huatian 7 dan Huatian 5. 4 lawan 3, mereka memiliki peluang menang yang tipis. Dan apakah ada orang lain yang datang? Zong Ye Ngshuo tersenyum saat itu dan berkata, Ye Fu, kamu Yi. Pegang tanganmu dan tangkap, atau kamu akan mati. Oleh kalian berempat, berpikirlah dengan indah. Ye Fu, bersenandung. Bukan hanya kita berempat. Penatua Masuan juga sedang dalam perjalanan. Jika dia tiba, kalian bertiga hanya akan mati lebih keras. Petik 2. Kentut. Yei sedang memegang pedang saat itu dan bersenandung. Menurutku hanya kalian berempat. Kalian cukup beruntung bertemu kami. 3 lawan 4.
Saya khawatir kalian tidak akan berhasil. Bersenandung. Zhong Yinggshuo berkata dengan dingin, aku tidak berbakat sepertimu. Tapi terus kenapa? Pada akhirnya, kamu masih di tanganku. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Ye Fu memegang pedang, menembak dalam sekejap. Selama ini, semakin banyak penundaan, semakin rawan masalah. Ye Fu langsung membunuh Zhong Yinggshuo. Meskipun Zhong Yinggshuo adalah kembaran dari Tong Tianjing, dia juga merupakan kembaran dari Tong Tianjing sekarang. Jika dia memukul dengan keras, dia mungkin bukan lawan. Ye tiba di Huatian Bazong dan langsung membunuh Zhong Hong saat itu. Dan Qiu Jinghe dan Ma Jun menatap langsung ke arah Mu Yun. Hati-hati Ma Jun, anak ini berbeda dari sebelumnya. Mendengar ini, Ma Jun juga mengedipkan matanya dan berkata, pada hari ketiga, mereka tiba-tiba menghilang. Pasti di ruang misterius aula kuno mereka mendapat manfaat besar. Bunuh dia, dan kita akan tahu. Petik 2. Ya, Qiu Jinghe dan Ma Jun menatap Mu Yun. Mata mereka hampir memancarkan cahaya. Saat ini, Mu Yun memegang sisa pedang di tangannya, tapi dia tidak memiliki kecerobohan. Kedua orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia hanyalah dua penguasa dari 5 tingkat surga, dia tidak kosong sama sekali. Namun 7 alam Huatian memiliki kekuatan yang luar biasa. Membunuh. Saat ini, Qiu Jinghe berbisik, dan sosoknya melesat dalam sekejap. Dengan momentum serigala liar, dia melompat ke arah Mu Yun dalam sekejap. Dalam sekejap, dunia gila melonjak, dan alu besi muncul di telapak tangan penyanyi Qiu Jin, langsung menuju Mu Yun dan menghancurkannya. Boom! Memegang sisa pedang dan memotongnya, cahaya keemasan berkedip, dan tubuh Mu Yun mundur. Saat ini, Ma Jun memanfaatkan situasi tersebut. Meskipun ada dua perbedaan di bidangnya, kerja sama mereka sangat diam-diam. Yang jelas mereka sering bersama. Ledakan terdengar, bumi bergemuruh dan meledak. Mu Yun tampak tenang dan melihat ke depan. Gerhana matahari dan kuasai langit. Dengan raungan, permukaan tubuh Mu Yun dan Polaba mengembun, seolah-olah menutupi seluruh tubuh dan mengembun menjadi sepotong baju besi. Saat ini, pakaian Dewa Kuning juga muncul di permukaan tubuh. Sekarang bukan waktunya untuk menguji langkah demi langkah. Seseorang yang ceroboh bisa saja mati. Dan penundaan terus berlanjut. Orang-orang Masuan datang, dan mereka bertiga benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri. Kemudian, segel Kaisar Donghua segera dipanggil dan ditempelkan pada mereka. Saat ini, oven langit dan bumi juga bersinar dan bergelombang. Mu Yun membunuh lagi dengan pedangnya. Pada saat Qiu Jinghe, alu besi diayunkan dan semburan kekuatan batas dilemparkan langsung ke Mu Yun. Suara gemuruh ledakan ditransmisikan, dan di antara seluruh gunung, puncaknya runtuh, berubah menjadi puing-puing dan berserakan di tanah. Mati. Ma Jun sekarang penuh dengan semangat membunuh. Bersenandung. Mu Yun bersenandung dingin, dan tubuh pedang ditempa 4 kali, yang diintegrasikan dengan konsep artistik memegang sisa pedang. Kosongkan, hancurkan gunung dan sungai yang terkubur. Saat pedang itu keluar, dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya sepertinya didorong oleh tubuh pedang. Pada saat ini, ia melonjak dan mengembun sepenuhnya. Formula pedang ajaib pemusnahan dan penguburan kosong, langkah kelima. Setelah Mu Yun mencapai 4 tingkat transformasi surga, keterampilan semacam ini akhirnya dapat ditampilkan. Nafas pedang meraung dan menyelimuti tubuh Ma Jun dalam sekejap. Saat ini, Mu Yun mendesak segel Kaisar Donghua dan oven langit dan bumi untuk menekan dan menjerat Qiu Jinghe. Poh. Untuk sesaat, roh pedang memenuhi langit dan bumi tempat ketiga orang itu berada. Tubuh Ma Jun saat ini diselimuti oleh pedang Qi. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tubuhnya berangsur-angsur hancur dan bau darah memenuhi udara. Saat ini, langit dan bumi sedikit bergetar. Ketika tuannya meninggal, dunia akan menghasilkan penglihatan. Ma Jun, wajah Qiu Jinghe dingin saat ini, dan roh pembunuhnya dilepaskan untuk melepaskan diri dari keterikatan antara segel Kaisar Donghua dan oven langit dan bumi. Namun saat ini, tubuh Ma Jun diledakkan. Aku membunuhmu. Qiu Jinghe sangat marah hingga pecah sepenuhnya. Saat ini,
Cahaya keemasan di permukaan alu besi menyebar dalam sekejap. Saat ini, Muyun adalah oven langit dan bumi. Naga magma meletus dan mengaum. Namun saat ini, alu besi Kyujinge berubah menjadi alu emas dan langsung mengenainya. Naga lava itu menjerit. Muyun juga menjadi pucat saat ini. Ini adalah 7 tingkat transformasi surga. Pada tahap mendominasi langit, lintasan dominan ditumpangkan setiap 10 meter sekali. 70 meter adalah 7 kali. Pada saat ini, Muyun melayang di sisi kiri dan kanan tubuhnya. Brengsek. Kyujin, penyanyi dengan alu emas, langsung membunuh lagi. Muyun tampak kedinginan dan melambaikan pedangnya untuk memotongnya. Pada saat ini, formula pedang abadi membunuh dan mengubur di bawah 4 penempaan tubuh pedang meletus menjadi atmosfer yang melonjak. Ketika momentum kekerasan dilepaskan sepenuhnya, semua orang merasakan kekuatan langit dan bumi seolah memadat pada saat ini. Mendominasi wilayah dan berperang, setiap gerakan sudah cukup untuk mengubah lanskap langit dan bumi. Kyujinge dalam kemarahan melepaskan kekuatan pamungkasnya untuk mengubah 7 tingkat surga. Setiap pukulan berarti membunuh Muyun. Kota Kaisar sangat luas. Saat ini, Muyun masih menolak mengaku kalah. Materai Kaisar Donghua berubah menjadi 100 kaki dan ditawarkan lagi, menekan kekuatan ledakan Kyujinge. Oven langit dan bumi. Ketika oven keluar lagi, naga setinggi 1000 kaki meletus lagi, menyapu dan membunuh Kyujinge. Pada saat yang sama, tubuh Muyun telah dibunuh secara langsung. Pada tahap ini, tidak ada taktik untuk dibicarakan. Lakukan segalanya untuk membunuh Kyujinge. Kubur gunung dan sungai. Kubur matahari dan bulan, kubur langit dan bumi, kubur dunia. Raungan terdengar saat ini. Di antara 4 penempaan tubuh pedang, cahaya dari memegang sisa pedang berkedip-kedip. Muyun memotong 4 pedang dalam sekejap. Hampir setiap pedang memiliki daya ledak terkuat dari Muyun. Bum-bum. Kyujinge memanipulasi alu emas, dan cahayanya secara bertahap dilemahkan dan diredupkan oleh pedang Ki. Pada saat ini, semua orang merasakan nafas kuat dari alu emas ditekan dengan memegang sisa pedang. Membunuh gunung dan sungai yang terkubur kosong. Dengan satu pedang, 10.000 pedang Ki tersebar di langit dan bumi. Peningkatan 4 penempaan tubuh pedang. Peningkatan pakaian Dewa Kuning Pucat. Laju pertumbuhan 2 jalan dominan. Pada saat ini, Muyun berusaha sekuat tenaga untuk menebasnya dengan pedang. Boom. Cahaya alu emas benar-benar tersebar. Ada tanda pedang di tubuh Kyujinge di tengah alisnya. Bekas luka pedang terbelah, dan tubuh Kyujinge juga terbelah pada saat ini. Pada saat ini, Muyun tersentak dan setengah berlutut di atas pedangnya. Dia tidak terluka parah, tapi itu adalah konsumsi yang besar baginya untuk memanipulasi segel Kaisar Tiongkok Timur dan oven langit dan bumi, dan menggunakan formula pedang ajaib dari kepunahan dan penguburan virtual. Tapi untungnya, Kyujinge sudah meninggal. Huatian 4 berat bunuh Huatian 7 berat. Muyun memiliki penilaian baru atas kekuatannya. Boom. Saat ini ada 2 posisi lain di gunung. Pertarungan antara Ye Fu dan Zhong Yingxhuo. Pertarungan antara Ye Yi dan Zhong Hong. Di sana, kekuatan batas yang sangat kuat melonjak, dan terjadi tabrakan terus-menerus antara langit dan bumi yang mendominasi Tao. Muyun melahap dan memurnikan esensi, Ki dan semangat Kyujinge dan Majun dan menyimpannya di lautan jiwa di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mulai menyerapnya secara perlahan dan memulihkan konsumsinya. Boom. Raungan terdengar. Pada saat ini, tubuh Ye Yi mundur. Brengsek. Saat ini, kamu Yi tampak pucat. Dia baru saja mencapai 8 tingkat surga. Namun, kekuatan Zhong Hong lebih kuat dari Xiaoran. Zhong Yingxhuo adalah saudaranya. Tapi dibandingkan dengan Zhong Hong, Zhong Yingxhuo benar-benar sia-sia. Pada saat ini, kamu Yi tidak bisa menahannya sama sekali. Seteguk darah muncrat dan wajahnya menjadi lebih pucat. Baiklah, Muyun sedang terbang ke sini sekarang. Saya baik-baik saja. Pada saat ini, Ye Yi berdiri dan memarahi, Zhong Hong ini jauh lebih sulit dihadapi daripada jiwa Xiaoran. Muyun mendongak dan berkata, kami lebih kuat dari sebelumnya. Mendengar ini, kamu Yi tertegun, lalu tersenyum dan mengangguk.
Memang benar, mereka berdua melangkah lebih jauh. Saat itu, mereka bisa bergandengan tangan untuk membunuh jiwa Xiao Lari. Sekarang kita bisa membunuh Zhong Hong bersama-sama. Saat ini, Zhong Hong mengenakan jubah biru dan melihat ke bawah. Aku bisa membunuh Qiu Jinge dan Ma Jun. Kamu adalah orang yang paling menakutkan. Kata Zhong Hong acuh tak acuh. Mu Yun dan Ye Yi sekarang berdekatan dan tidak menanggapi. Saat dia berurusan dengan Qiu Jinge dan Ma Jun barusan, dia tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan mereka, dia harus mengendalikan yang terkuat dan membunuh yang lemah terlebih dahulu. Zhong Hong tidak akan gagal untuk memahami hal ini. Pada saat ini, hati Ye Yi juga berada pada angka 6 dan 7. Raungan itu tidak berhenti dari awal hingga akhir. Ye Fu dan Zhong Yingxhuo tidak pernah berhenti berkelahi. Zhong Hong tampak kedinginan saat itu, menggoyangkan telapak tangannya, langsung meninju dan meledak di udara. Sua-sua, Mu Yun dan Ye Yi, satu kiri dan satu kanan, menyebar saat ini. Zhong Hong melihat adegan ini, tapi dia terlihat dingin dan serius dan langsung membunuh Mu Yun. Dengan sua, Zhong Hong muncul di depan Mu Yun dalam sekejap. Dengan telapak tangan, dia ingin menangkap Mu Yun. Oven langit dan bumi berkedip tepat di sisi tubuh Mu Yun saat ini. Zhong Hong meraih oven di surga dan bumi dengan satu telapak tangan. Saat berikutnya, di dalam oven, naga magma meraung dalam sekejap. Tubuh Zhong Hong dikelilingi oleh seekor naga. Namun, pada saat ini, tubuh Zhong Hong dikelilingi oleh pusaran kekuatan batas Tao, yang sepertinya menunjukkan rumus batas yang mengerikan. Ketika dia menaiki waktu itu, dia mematahkan naga itu, mengubahnya menjadi beberapa bagian dan berserakan di tanah. Tapi pada saat ini, Ye Yi mengambil pedang di udara dan langsung memotongnya. Zhong Hong mencibir saat ini, mengepalkan tinjunya, dan langsung menghubungkan pedang Ye Yi. Boom! Ledakan terdengar, dan tubuh Kamu Yi mundur. Pada saat ini, segel Kaisar Donghua melayang, langsung berubah menjadi tanda misterius dan rumit, dan langsung menuju ke arah Zhong Hong. Mati. Zhong Hong saat ini, sisi lain, mengepal, dan tinju lainnya langsung mengenai. Mu Yun melihat sekilas tinju dengan cahaya emas hitam menyinari tinjunya. Bang! Mu Yun mengayunkan pedangnya untuk melawan, tapi tinjunya mendominasi. Tubuh Mu Yun mundur beberapa kilometer dan terjatuh di antara pegunungan. Mu Yun, Ye Yi sedang minum dan membunuh Siang Zhong Hong. Dengan pedang, suara gemuruh kembali terdengar. Pegunungan ini sudah lama berantakan dan tidak lagi terlihat seperti aslinya. Menghadapi Zhong Hong, Ye Yi mundur dan jatuh ke dalam bahaya lagi dan lagi. Kamu Yi, kamu sudah mati. Tiba-tiba, kata-kata Zhong Hong jatuh, dan tinju pun pecah. Tiba-tiba, dia berubah menjadi gajah hitam dan emas raksasa, melangkah keluar dan langsung melangkah ke arah Ye Yi. Jalan Tai Chi. Pada saat ini, di antara puncak-puncak yang pecah, bebatuan runtuh, cahaya memadat dan suara menderu tiba-tiba terdengar. Saya dapat melihat pintu reinkarnasi muncul kembali, dengan pola Tai Chi hitam putih berdiri di bumi. Dalam sekejap, garis ganda hitam dan putih memadat saat ini. Di depan Zhong Hong, gajah raksasa emas hitam terjerat cahaya dan menghalangi aksinya saat ini. Saat ini, Kamu Yi terlihat sangat bahagia. Melihat Mu Yun sehat, dia meluangkan waktu mengayunkan pedangnya untuk membunuh Zhong Hong. 10 juta kamar. Saat pedang diayunkan, pedang Qi berubah menjadi ribuan cara. Selama waktu menaiki pesawat, udara meledak menjadi ledakan yang keras. Wajah Zhong Hong dingin dan tubuhnya mundur, namun masih ada puluhan pedang Qi yang terpotong di tubuhnya. Suara embusan dan embusan terdengar, dan darah menderu. Mata Zhong Hong terasa dingin saat ini. Tidak mati. Sepasang mata menatap Mu Yun, dan tubuh Zhong Hong sedikit gemetar. Orang ini belum mati. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di bumi dan menatap Zhong Hong. Pedang Qi Ye Yi pecah. Meski melukai Zhong Hong, cederanya tidak cukup fatal untuk membantu mereka menang. Namun jika waktu terus berjalan, itu hanya akan berdampak buruk bagi mereka. Ye Yi, temukan beberapa keterampilan nyata. Mu Yun berteriak pada saat itu. Itu adalah keterampilan yang nyata untuk membunuh dengan satu pukulan. Mendengar kata-kata Mu Yun, Kamu Yi tercengang. Jadi begitu.
Zonghong melihat mereka saat ini, tapi dia tampak waspada. Harus kuakui kalau aku sudah cukup memperhatikanmu, tapi, kalian berdua sangat sulit untuk dihadapi. Di dalam tubuh Zonghong, kekuatan Tao meledak. Saya, Fei Huang Shenzong, memiliki rahasia seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, saya akan menunjukkan kekuatan Fei Huang Shenzong. Sepatah kata jatuh, seluruh tubuh Zonghong dan kekuatan dunia Tao menyatu. Ketika kekuatan batas itu berkumpul, mereka tampak berubah menjadi jurang maut, yang sepertinya menelan Mu Yun dan Ye Yi kapan saja. Sihir Dahua, bisik Zonghong, dan kekuatan batas di sekitarnya pecah dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan batas Tao terkondensasi menjadi pilar batu, yang menyebar ke seluruh dunia dan menghantam Ye Yi dan Mu Yun. Kamu bunuh saja, Mu Yun berteriak pada saat itu. Jadi begitu, Ye Yi mengangkat pedangnya dan bergegas keluar dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan batas sepertinya mengalir ke suatu titik di tubuh Ye Yi, ke atas dan ke bawah di seluruh tubuh. Ujungnya adalah ujung pedang panjang di tangan Ye Yi. Membunuh. Dengan teriakan pelan, Kamu Yi terbunuh dalam sekejap. Saat ini, Mu Yun bernapas. Segel Kaisar Donghua dan Oven Tiandi dihancurkan pada saat yang bersamaan. Ketika Zonghong melihat pemandangan ini, dia mendengus dingin dan menghantamkan pilar batu hitam langsung ke dua bejana pembatas. Tubuh Mu Yun tidak stabil. Tetapi pada saat ini, waktu, pintu reinkarnasi, berputar lagi, dan suara gemuruh terdengar di bumi. Jalan Tai Chi muncul lagi. Garis ganda hitam dan putih muncul saat ini. Jagalah tanganmu. Zonghong sedang mabuk berat saat ini. Sambil memegang telapak tangannya, aku melihat telapak tangan Zonghong mengembunkan kristal hitam persegi. Kristal hitam mengembang beberapa kali pada saat ini untuk melawan Zonghong. Jalan Tai Chi, pola hitam putih, meledak dalam sekejap. Boom. Dalam sekejap, langit dan bumi seakan meledak. Zonghong juga acuh tak acuh saat ini. Tadi aku hampir mendung karena tindakan Mu Yun. Ini adalah keadaan transformasi surga beruas 4, yang dapat mengancam keadaan surga transformasi 10 kali lipat. Anda tahu, ini adalah kesenjangan 6 tingkat. Karena itu, dia bukannya tidak siap. Satu langkah keluar, Zonghong menatap Mu Yun dan berkata dengan mata menyala-nyala, kamu adalah 4 kali transformasi langit, yang membuatku merasa lebih mengancam daripada 8 kali kamu Yi mengubah langit. Bunuh kamu, aku ingin tahu tentang segala hal tentangmu. Mu Yun tidak berbicara saat ini. Satu langkah keluar, kekuatan dalam tubuh kembali mengembun. Jalan Tai Chi. Ketiga kalinya, jalan Tai Chi muncul. Apakah cara Tai Chi ampuh? Sangat kuat. Jika tidak, Zonghong, yang mengubah surga menjadi 10, tidak bisa begitu berhati-hati. Namun, Zonghong bukanlah 10 kali lipat secara umum. Manakah dari surga arogan di pasukan kelas 1 yang tidak memiliki cara yang sangat kuat untuk melindungi hidup mereka dan membunuh mereka? Begitulah, begitu juga dengan Zonghong. Membunuh. Dalam sekejap, cara Tai Chi, bunuh lagi. Kristal hitam, yang sekarang meledak dengan cahaya hitam, telah mengembang beberapa kali lipat, panjang dan lebarnya mencapai 100 kaki. Tanpa berkata apa-apa, Mu Yun langsung keluar dan membunuh. Boom. Pada saat boarding terdengar suara gemuruh. Jalan Tai Chi ada di depan, dan Mu Yun di belakang. Memegang sisa pedang, ia memancarkan cahaya tak berujung saat ini. Kosongkan, hancurkan gunung dan sungai yang terkubur. Satu pedang, ditambah serangan Tai Chi kedua. Kristal boom, tetragonal, saat ini ada retakan, dan akhirnya, dengan sekali klik pecah total. Zonghong tampak dingin dan mengerikan. Mu Yun ini memiliki potensi yang tak terbatas. Mati. Pada saat ini, Mu Yun masih bergegas menuju Zonghong. Kurang ajar kau. Dalam sekejap, Zonghong menggenggam telapak tangannya dan mengelilingi tubuhnya dengan pilar batu hitam, yang langsung mengembun menjadi pilar batu setebal 100 kaki dan menabrak Mu Yun. Boom. Untuk sesaat, Mu Yun hanya merasa lengannya seperti patah total. Namun saat ini, Mu Yun tidak mundur. Kamu Yi. Saat ini, Mu Yun meraung. Jadi begitu, Ye Yi sekarang maju dengan gagah berani dengan pedang. Menutupi. Zonghong mencibir. Sayangnya, saya sudah melihatnya.
Sepatah kata jatuh, tangan Zonghong yang lain langsung mengepal. Sebuah klik terdengar pada saat ini. Saat ini, pilar batu hitam tiba-tiba berubah menjadi batu berbentuk kerucut dan langsung membunuh Ye. Bergegas, Mu Yun berteriak pada saat itu. Zonghong sekarang memiliki kekuatan untuk menekannya dan kekuatan untuk mengendalikan pilar batu hitam ini. Daya ledaknya harus dilemahkan. Ye pasti bisa membunuh selama dia bergegas ke depannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Melihat kerucut batu hitam, cara membunuh, dan mendengar kata-kata Mu Yun, Kamui benar-benar mengabaikannya saat ini. Seluruh kekuatan tubuh dikumpulkan dalam pedang panjang. Jika kamu mengumpulkan kekuatan, kamu akan membunuh dengan satu pedang. Berikan sisanya pada Mu Yun. Saat ini, kerucut batu hitam itu secepat kilat. Saat ini, cahaya memadat di mata Mu Yun. Waktu, ruang angkasa. Mu Yun menutup matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Kekuatannya melonjak ke atas dan ke bawah tubuhnya. Mata Kaisar Surga adalah pisau tajam di angkasa. Mata Kaisar Kuning. Perbaiki kerucut batu hitam itu. Suara letusan terdengar saat ini. Kerucut batu itu dipatahkan oleh Mu Yun. Zonghong melihat pemandangan ini dan tampak acuh tak acuh. Telapak tangannya mengepal lagi dan Stonekon mengembun lagi. Pada saat ini, Mu Yun tidak mundur sama sekali. Dan matanya bersinar lagi. Saat ini, mereka sedang berkompetisi. Saat ini, Ye semakin dekat dengan Zonghong. Centang TikTok. Secara bertahap, mata Mu Yun, darah menetes keluar. Mata Kaisar Chang dan mata Kaisar Kuning adalah kekuatan dahsyat yang mengandung teror. Penggunaan Mu Yun yang berlebihan juga akan menghasilkan beban. Namun saat ini, Zonghong jelas tidak berniat untuk menahan tangannya. Kerucut batu hitam mengembun semakin cepat. Kekuatan waktu dan ruang yang dilepaskan oleh mata Mu Yun juga meningkat dengan cepat. Darahnya menetes dan kepala Mu Yun bahkan mulai terasa pusing. Saat Ye semakin dekat dengan Zonghong, Zonghong juga merasakan tekanan besar saat ini. Mu Yun, kamu ingin mati. Zonghong meminum sepatah kata pun saat ini. Dalam sekejap, di hadapan Mu Yun, kekuatan penindasan pecah. Kakak, suara patah tulang terdengar, dan darah Mu Yun muncrat. Dengan dua garis darah dan air mata, saat ini terlihat sangat mengerikan. Rusak. Dalam sekejap, pada saat ini, di permukaan tubuh Mu Yun, sisik naga mengembun. Tubuh naga. Pada saat berikutnya, tubuh Mu Yun tiba-tiba berubah menjadi naga dewa dengan cahaya keemasan. Naga emas meraung dan bergoyang. Pada saat ini, pilar batu hitam ditangkap oleh cakar naga Mu Yun dan mendekati Zonghong. Saat ini, Kamui dan Zonghong sedang bingung. Klan naga. Zonghong tercengang. Di antara 10 keluarga naga, hanya keluarga naga emas bercakar 5 yang terlihat sangat mirip dengan Mu Yun saat ini. Namun, itu serupa saja. Sisik naga di sekujur tubuh Mu Yun tidak selengkap milik keluarga naga emas bercakar 5, namun dengan garis-garis halus di antaranya. Bukan salah satu dari 10 keluarga naga. Zonghong tercengang. Ye juga tercengang saat ini. Mu Yun, apakah itu naga? Bagaimana mungkin? Dia tidak merasakan nafas naga apapun pada Mu Yun sebelumnya. Tapi sekarang, Zonghong dan Ye mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk linglung. Ye melangkah keluar dalam satu langkah dan membunuh dengan pedang panjang dalam sekejap. Pada saat ini, Zonghong juga mengepalkan tinjunya, dan kerucut batu berjatuhan di mana-mana. Roar, hanya, dalam sekejap, raungan itu ditransmisikan. Seluruh dunia gemetar saat ini. Mu Yun memiliki sepasang lengkeng, memancarkan warna kuning pucat. Waktu dan ruang diaduk pada saat ini. Kerucut batu hitam, pecahannya. Mu Yun memiliki sepasang lengkeng, yang juga mengeluarkan darah emas. Memotong. Saat ini, Kamui berbisik. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, sepertinya hanya ada satu pedang. Dari awal hingga sekarang, Ye selalu mengumpulkan kekuatan. Sekarang, pedang ini akhirnya bisa meledak. Potong pedang di udara, langit dan bumi. Bersama-sama, sepertinya terbelah dua pada saat ini. Kemudian tubuh Zonghong yang terbelah dua. Pada saat ini, suara gemuruh perlahan menghilang antara langit dan bumi. Tubuh Zonghong jatuh ke bumi saat ini. Pada saat ini,
Ye terjatuh dengan cepat dan menghantam tanah dengan keras. Naga emas dengan tubuh 1000 kaki, juga runtuh dengan cepat pada saat ini. Dengan keras tubuh Muyun juga jatuh ke tanah saat ini. Muyun. Pada saat ini, Ye, dengan wajah pucat, berbaring di tanah, melihat tubuh Muyun tidak jauh dari sana, dan bergumam, apakah kamu masih hidup? Hidup. Saat ini, Muyun sedang berbaring di tanah, dan berkata dengan getir, tidak ada bedanya dengan mati. Dia mampu menggunakan hampir segala cara untuk membunuh Zonghong dengan Ye. 10 alam transformasi surga. Ini adalah Hua Tian Shizong. Zonghong memang tidak setenar Sol Xiaoran, namun kekuatannya jauh lebih baik dari Sol Xiaoran. Ada hari-hari di luar langit dan ada orang-orang di luar manusia. Muyun telah melihat kekuatan Tian Jiao dari semua negara di Changlan. Dia punya kartu, yang lain punya, dan kartunya tidak lemah. Pada saat ini, Ye naik ke sisi Muyun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku tahu kamu berbohong kepadaku dan mengatakan kamu adalah Muyun. Bibi dan pamanku semuanya manusia. Apakah kamu masih bisa memiliki naga? Mendengar ini, Muyun terdiam sesaat. Sekarang bukan waktunya memperhatikan hal ini. Muyun berkata lagi, bantu aku berdiri. Apa, bisakah kamu bertarung lagi? Mendengar ini, Muyun berkata, tentu saja tidak. Tapi kamu harus berpura-pura. Jika Zong Yingxhuo melihat kita berdua mati, dan adikmu tidak bisa mengalahkannya, maka dia akan mati bersama kita. Tunggu sampai kelompok Masuan datang untuk mendukung, dan kita bertiga akan tetap mati. Mendengar ini, Kamui mengangguk dengan cepat. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh jatuh dari langit. Ya, Ye Fu tampak terengah-engah dan cantik saat ini. Rok dan kemejanya rusak dan memperlihatkan kulit seputih salju. Saudari, Ye tercengang. Pergi, kata Ye Fu langsung. Di mana Zong Yingxhuo? Melarikan diri, melarikan diri. Muyun dan Kamui tercengang. Zong Hong, Qiu Jinge dan Ma Jun meninggal. Dia khawatir dia bukan lawan kita dan langsung kabur. Orang ini agak terlalu dinasihati. Setidaknya lihat apakah dia dan Ye masih memiliki kekuatan perang, lalu putuskan apakah akan lari atau tidak. Jika Zong Yingxhuo benar-benar bertarung dengan mereka, mereka akan mati terlebih dahulu ketika bantuan datang. Hanya saja, terima kasih atas saran orang ini. Kalau tidak, ketiga orang itu benar-benar tidak punya pilihan. Ye Fu, Muyun, dan Ye berlari kencang sepanjang jalan, ratusan mil jauhnya dari medan perang, menemukan aliran gunung dan berhenti. Kami belum pindah selama beberapa bulan ini. Ye Fu berkata perlahan, tunggu sebentar sebelum memutuskan bagaimana harus bertindak. Ketika Muyun mendengar ini, dia hanya ingin berbicara, tetapi Ye Fu berkata langsung, saya punya niat saya sendiri. Bukan kebetulan bahwa Zong Yingxhuo dapat menemukan kita kali ini. Fei Huang Shenzong mungkin telah mengirim banyak orang, dan orang-orang dari keluarga raja mungkin telah memberi mereka berita. Pada saat yang sama, klan jiwa telah kehilangan seseorang yang mengintegrasikan surga dan tidak akan berhenti. Klan jiwa dan Fei Huang Shenzong selalu berhubungan erat. Kedua kelompok etnis itu bersatu. Jika kita mengirim lebih banyak orang ke daerah ini, situasi kita akan lebih sulit. Apalagi belum ada kabar dari klan kamu. Mungkin berita kita belum terkirim sama sekali. Bibi tidak tahu keselamatannya, jadi kita tidak boleh buru-buru kembali ke klan Ye. Kita bilang ada orang-orang mereka di sekitar kota Xiaoyao. Mendengar kata-kata Ye Fu, Muyun mengangguk. Sekarang, sangat sulit untuk terburu-buru. Dia harus pulih. Jika tidak, semuanya akan berakhir jika kita bertemu dengan beberapa guru yang mengubah surga dan menghubungkan surga. Ketiganya berada di gua cekung di aliran pegunungan. Ye sekarang bersandar pada batu, menelan beberapa pil dan perlahan pulih. Namun, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu menatap Muyun. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Muyun bersandar pada batu saat ini, bergerak ke atas dan terlihat aneh. Ye Fu mau tidak mau berkata, katakan saja ini dulu, siapa kamu? Sampai saat ini,
Kami juga tahu bahwa kamu tidak memiliki permusuhan terhadap saudara perempuan dan laki-lakiku, tetapi kamu tidak boleh menjadi Muyun. Orang-orang naga, Ye Fu memandang Muyun dan berkata lagi, pada masa itu, kakekku dan kakek Zulong adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan hubungan antara naga dan Yeku juga sangat bersahabat. Tetapi dengan jatuhnya Zulong dan kakekku, keluarga naga terbagi menjadi 10 pembuluh darah. Selain 10 pembuluh darah, ada juga beberapa keluarga naga lainnya. Di perbatasan naga, mereka dapat dikatakan sebagai kubu mereka sendiri. Petik 2. Sekarang, 10 keluarga naga teratas dipimpin oleh keluarga naga pengguncang laut dan keluarga naga Yan kuno, yang terkait erat dengan keluarga Ye kita. 8 keluarga lainnya mungkin tidak baik atau buruk, atau memiliki hubungan yang sangat buruk. Petik 2. Siapa kamu dan siapa yang kamu wakili? Muyun mendengar ini, tapi tersenyum pahit. Ye Fu benar-benar menganggapnya sebagai naga kali ini. Aku bukan naga, hanya kebetulan aku bisa berubah menjadi naga. Muyun berkata langsung, terima kasih kepada Zulong yang lebih tua, aku memiliki hubungan dekat dengan keturunan Zulong. Karena itu, Muyun tidak menyangka bahwa kamu dan Long memiliki hubungan kerjasama yang erat. Kocok naga laut. Taigu Yanlong. Namun, kedua kelompok etnis besar ini tidak lebih lemah dibandingkan dengan satu partai dan kekuatan kelas 1. Tidak heran selama bertahun-tahun, Kaisar Xiao Yao telah jatuh, Kaisar Manusia dan Kaisar King belum keluar, dan reruntuhan suci Xiao Yao belum ditelan oleh 9 Kaisar Surgawi. Kekuatan di dunia Changlan sangat kompleks, dan hubungannya jauh lebih dari yang diperkirakan Muyun. Sampai saat ini, saya masih belum mengakui bahwa seni mengubah naga hanya ada di legenda. Kakek saya memiliki hubungan dekat dengan Zulong dan tidak dapat menyelesaikannya. Bisakah Anda menyelesaikannya? Kata Ye Fu dengan marah saat itu. Baca saja beberapa kali Muyun bertarung berdampingan dengan mereka, berbagi suka dan duka. Meskipun dia marah pada Muyun, dia tidak membencinya. Sekarang, meski kamu bukan Muyun, kami tidak akan menyalahkanmu. Kami akan mengabaikan apa yang kamu katakan sebelumnya. Kita bisa menjadi teman baik. Yeyi berkata langsung, jika kamu harus bersikeras bahwa kamu adalah Muyun sepanjang waktu, kamu akan terluka. Teman-teman kita sedang jatuh cinta. Muyun berkata tanpa daya, aku benar-benar Muyun, sepupumu. Pada tahun-tahun itu, aku seharusnya menjadi anak sulung di keluarga Ye. Kamu tidak sebesar aku, jangan khawatir. Saat kita kembali dengan selamat ke keluarga Ye, aku punya caraku sendiri untuk membuktikannya. Mereka memiliki beberapa surat, tetapi ketika mereka melihat Muyun berubah menjadi tubuh naga, kepercayaan mereka hancur total. Tapi Muyun selalu bersikeras. Hal ini membuat mereka tidak bisa menilai. Awalnya, Muyun khawatir namanya akan terungkap. Dia mempertimbangkan apakah akan mengganti namanya sebelum kembali ke keluarga Ye, seperti Yunmu. Tapi sekarang, Muyun menyadari bahwa dia hanya berpikir terlalu banyak. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia adalah Muyun, tidak ada yang mempercayainya. Baiklah, mari kita tinggal di sini selama paruh pertama tahun ini sebelum membuat rencana. Ya, saat ini, mereka semua diam. Muyun juga mulai memulihkan konsumsinya di dalam tubuh. Kali ini, seorang Zonghong, seorang Qiu Jinge dan seorang Ma Jun, ketiga orang ini penuh energi dan semangat, yang cukup bagi Muyun untuk mendominasi Tao dan membuat kemajuan lagi. Di sisi lain, Zong Yinggshuo berkeringat dan menatap orang di depannya. Penatua Masuan, mungkin itu masalahnya. Pada saat ini, Zong Yinggshuo membungkuk dan melengkungkan tangannya, gemetar dan berkata, bahwa kamu Fu telah mencapai dualitas Tong Tianjing, kamu Yi juga telah dipromosikan ke tingkat 8, dan pria bernama Muyun bergandengan tangan dengan Yi untuk membunuh Zong Hong, Qiu Jinge dan Ma Jun. Pada saat ini, Masuan berdiri di tempat di belakang tangannya, tampak dingin dan mengerikan. Yi itu adalah murid inti dari keluarga Ye. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Dia mengubah surga menjadi 8 yang berat. Jika dia bergandengan tangan dengan pria,
bernama Mu Yun untuk membunuh Zhong Hong, dia pasti membayar harga yang mahal. Meskipun Ye Fu telah mencapai dualitas Tongtian, kamu adalah kembar tiga Tongtian. Bahkan jika kamu tidak bisa menang, tidak apa-apa untuk menunda waktu. Pada saat ini, Mas Wan mengajukan pertanyaan dengan nadanya. Aku tidak berani tinggal. Zhong Yinggshuo berkata dengan gemetar, ketiga orang ini terlalu buruk. Dasar brengsek, Mas Wan berteriak saat itu. Kirim pesan. Mas Wan memandang seorang pria di sisinya dan berteriak, biarkan Penatua Mahuo dan Penatua Mayan membubarkan pasukan besar. Setidaknya ada 5 orang dalam satu tim dan setidaknya 2 pemimpin di Tongtianjing. Kita harus menemukan ketiga orang ini. Petik 2. Ya, Mas Wan berkata dengan dingin pada saat ini. Keluarga jiwa telah menutupi sekitar kota Xiaoyao. Jika ketiga orang ini kembali, mereka akan mati. Dalam susunan transmisi utama, kami juga berkomunikasi dengan orang-orang dari 6 keluarga. Begitu ada jejak 3 orang, kami akan mati. Saya tidak percaya. Sangat mustahil untuk lolos hanya dengan 1 terikat surga dan 2 terikat surga. Saat ini, seorang murid mau tak mau berkata, Tuan. Mas Wan berteriak. Sejak terakhir kali ketiga kaisar bergandengan tangan dengan Mu Qingyu untuk menyerang kaisar ke-9 di Yuan dan memukul kaisar Yuan dengan keras, mereka telah menghilang. Pada saat itu, dunia luar mengatakan bahwa Mu Qingyu terluka parah dan ketiga kaisar mungkin jatuh. Tapi apa yang sebenarnya? Mu Qingyu hidup dengan baik dan menjadi kaisar ilahi. Ketiga kaisar itu mungkin tidak mati sama sekali. Zongnei mendapat kabar bahwa Ye Futian, salah satu dari 3 kaisar, tampaknya telah kembali ke keluarga Ye. Kali ini, dia mengejar Ye Fu dan Ye Yi untuk melihat apakah Ye Futian benar-benar kembali ke keluarga Ye. Jika kedua bersaudara itu dan saudara perempuan mati, kamu cahaya lilin tidak akan mati sama sekali. Mungkin aku tidak bisa menahan diri untuk tidak muncul. Petik 2. Tujuan mengejar kedua saudara laki-laki dan perempuan ini adalah untuk menganiaya Ye Futian. Jika ketiga kaisar tidak berada di tempat suci Xiaoyao reruntuhan, mungkin kita Fei Huang Shenzong dan klan jiwa akan bertarung melawan klan Ye. Lakukan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terlihat berbeda. Tindakan semacam ini bukan sekedar pertarungan kecil, tapi mungkin memulai perang besar. Tetapi bagaimana jika Ye Futian kembali ke klan Ye? Kata seseorang, maka kamu perlu mempersiapkan lebih banyak dan melakukannya. Mas Wan kemudian berkata, di surga ke-8, kami Fei Huang Shenzong ditambah klan jiwa, dan di surga ke-5, gerbang Shensuan Kaisar Xuantian, ditambah klan tulang, bersatu ke segala arah untuk menghancurkan klan Ye. Setelah klan Ye dihancurkan, 6 keluarga lainnya akan memperebutkan wilayah klan Ye, dan reruntuhan suci Xiaoyao akan berada dalam kekacauan. Hanya dengan begitu kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menghapus semua fondasi yang ditinggalkan oleh Ye Xiaoyao. Mendengar ini, semua orang tampak kagum. Jika ini benar, itu akan menjadi perang yang melanda seluruh reruntuhan suci Xiaoyao, dan bahkan seluruh dunia Changlan. Di surga ke-9, para dewa dan kaisar kuno muncul, dan kamu Yusi menjadi pihak yang paling mendominasi di surga ke-9, yang membuat 8 kaisar surgawi merasa terancam. Jadi kali ini, keluarga kaisar kehilangan surga ke-9. Tentu saja, mereka ingin mengisi kekosongan dari reruntuhan suci Xiaoyao. Mas Wan bergumam, tunggu dan lihat, kekacauan akan datang.